Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Gakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas terkait dengan 28 jenis jambu air yang ada di Indonesia. Adapun narasi serta gambar diambil dari beberapa literatur yang akan kami sampaikan satu persatu. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kita mulai dengan jambu air yang pertama. Adapun nanti ya untuk jambu air 1 sampai dengan 22 berasal atau bersumber dari sumber situs www.kompas.com dengan judul 22 jenis jambu air
di Indonesia, dari Cincalo sampai Jambu Citra. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang pertama, jambu air Cincalo. Jambu air Cincalo memiliki arti jambu enak dan manis. Jambu ini tidak beriji dan berasal dari desa Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada buah yang berwarna merah maupun berwarna hijau. Jambu air Cincalo merah ukurannya besar dan kadang buahnya ada yang berbiji, banyak juga yang tidak berbiji. Sementara jambu air Cincalo hijau bentuknya lebih kecil dan semuanya rasanya renyah, segar, dan manis. Itulah sahabat kebun berkah, jambu air yang pertama, jambu air Cincalo. Jambu air berasal dari desa Gondrong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang kedua adalah jambu Citra. Jambu air Citra mempunyai bentuk yang besar menyerupai lonceng. Rata-rata bobotnya bisa mencapai 250 gram per buah. Warna buahnya merah menyala dan mulus. Dagingnya tebal, empuk, dengan rasa manis dan tanpa biji. Itulah sahabat kebun berkah, jambu air yang kedua, jambu air Citra. Sahabat kebun berkah, jambu air yang ketiga, jambu air Green Rose Apple. Jambu air Green Rose Apple berasal dari Thailand. Bentuknya bulat lonjong dan memiliki bibir pink yang agak menyembul keluar. Dan kadar kemanisannya cukup manis. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ketiga, jambu air Green Rose Apple berasal dari Thailand. Baik sahabat kebun berkah, jambu air yang keempat, jambu air Bell Apple. Jambu air Bell Apple juga didatangkan dari luar negeri, yaitu dari Australia. Bentuknya menyerupai lonceng tapi agak membulat. Warnanya merupakan gradasi merah muda menuju putih. Daging buahnya memiliki cita rasa manis dan rasa lembut. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang keempat, jambu air Bell Apple dari Australia. Sahabat kebun berkah, jambu air yang kelima, jambu air Black King Kong. Jambu air Black King Kong berasal dari Taiwan. Bentuk buahnya besar dan membulat dengan warna merah gelap dan semburat kuning puncak di tangkai. Daging buah jambu Black King Kong renyah tanpa serat dengan rasa yang manis. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang kelima, jambu air Black King Kong berasal dari Taiwan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang keenam adalah jambu air Irung Petruk. Jambu air Irung Petruk berasal dari Yogyakarta. Namanya berarti hidung Petruk. Bentuknya panjang dan lonjong seperti tokoh Petruk dalam pewayangan. Warna kulitnya merah marun, terang dengan permukaan yang mengkilap. Daging buah berwarna putih yang cukup tebal dan empuk. Rasanya manis segar dengan kadar air yang rendah. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang keenam, jambu air Irung Petruk berasal dari Yogyakarta. Sahabat kebun berkah, jambu air yang ketujuh adalah jambu air King Rose Apple.
Jambu air King Rose Apple memiliki bentuk segitiga sama sisi dan ini berasal dari Thailand. Jambu air King Rose Apple memiliki warna merah muda mulus merata. Dagingnya tebal, padat, bertekstur halus tanpa serat, serta renyah dan berair. Kadar manisnya cukup tinggi jika sudah benar-benar matang. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ketujuh, jambu air King Rose Apple berasal dari Thailand. Jambu air yang ke-8, jambu air si loreng. Jambu air si loreng ini memiliki daging buah bagian luar berwarna kombinasi antara warna merah dan hijau. Ukurannya lebih kecil dibanding jambu air King Rose Apple. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-8, jambu air si loreng. Baik sahabat yang terhormat, sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-9, jambu air Pink Rose Apple. Jambu air Pink Rose Apple juga berasal dari Thailand. Bentuknya seperti lonceng, buahnya mulus dan mengkilap, warnanya merah muda merata dan rasanya manis, bahkan walaupun dipanen masih lebih awal. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-9, jambu air Rose Apple yang berasal dari negara Thailand. Sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-10, jambu air madu Delhi hijau. Jambu air madu Delhi hijau berasal juga dari Taiwan. Warnanya hijau dengan semburat merah di bagian bawah. Rasa buah jambu air madu Delhi hijau rasanya manis dan terasa kering. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-10, jambu air madu Delhi hijau berasal dari Taiwan. Jambu air yang ke-11, jambu air bunga cengkih. Jambu air bunga cengkih diduga merupakan hasil persilangan di alam antara jambu lilin dan jambu citra. Bentuknya lonjong dengan bagian pantat buah mirip dengan bunga cengkih. Warnanya merah tua menyala dengan daging berwarna putih dan tebal. Hampir semuanya jambu air ini adalah tanpa biji, namun rasanya agak kurang manis. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-11, jambu air bunga cengkih. Jambu air yang ke-12, jambu air camplong. Jambu air camplong memiliki bentuk membulat segitiga. Warnanya ada yang merah dan putih, sementara dagingnya punya tekstur halus dan empuk, dan cita rasanya manis dan segar. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-12, jambu air camplong. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-13, jambu air dalhari. Jambu air dalhari berasal dari desa Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk buahnya mirip lonceng, cenderung agak membulat tanpa pinggang. Warna buahnya merah tua polos dengan daging yang tebal, renyah, tanpa serat dan rasa manis agak sedikit masam. Inilah sahabat kebun berkah,
Jambu air yang ke-13, jambu air Dalhari, berasal dari Yogyakarta. Jambu air yang ke-14 adalah jambu air delima ataupun jambu air merah delima ya, atau delima merah. Jambu air delima ataupun delima merah berasal dari daerah Demak, Jawa Tengah. Bentuknya seperti lonceng dengan warna merah seperti delima. Daging buahnya renyah dan punya cita rasa yang manis. Inilah sahabat kebun berkah, bunga jambu air yang ke-14, jambu air delima ataupun jambu air merah delima, berasal dari daerah Demak, Jawa Tengah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-15, jambu air madu hijau. Jambu air madu hijau berasal dari Malaysia, berwarna hijau terang dengan semburat merah kecoklatan, kulitnya licin dan mulus. Daging buahnya tebal, padat, berair, dan tanpa biji. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-15, jambu air madu hijau, berasal dari Malaysia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-16, jambu air Milo. Jambu air Milo memiliki ukuran yang besar dengan bentuk seperti lonceng, diameter hampir sama dengan diameter bola tenis. Warna buahnya merah tua kehitaman dengan daging buah yang tebal dan rasanya manis segar. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-16, jambu air Milo. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-17, jambu air Mekarsari 2. Jambu air Mekarsari 2 memiliki buah yang mulus dan mengkilap dengan warna hijau semburat merah. Dagingnya sendiri berwarna putih dan agak tebal serta halus, serta tidak berserat dan renyah. Bijinya kecil dan kadang pula ada yang tidak memiliki biji sama sekali. Rasa buahnya manis dan kandungan airnya cukup tinggi. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-17, jambu air Mekarsari 2. Jambu air yang ke-18 adalah jambu air Mutiara Hitam. Jambu air Mutiara Hitam buahnya gempal, berbentuk segitiga sama sisi, warna buahnya merah kehitaman, membuat buah ini jadi eksotis ya. Daging buahnya tebal, tetapi memiliki biji yang besar. Rasanya juga sangat manis. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-18, jambu air Mutiara Hitam. Jambu air yang ke-19, sahabat kebun berkah, Mutiara Pink. Jambu air Mutiara Pink bentuk buahnya membulat tanpa pinggang. Pangkal dekat tangkai datar, tidak meruncing. Warna buahnya merah muda kecoklatan. Daging buahnya renyah dengan kadar air yang tinggi. Rasanya manis tanpa sensasi masam. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-19, jambu air Mutiara Pink. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-20 adalah jambu air Mutiara Super.
Jambu air mutiara super merupakan hasil eksplorasi di Tangerang, Banten. Bentuknya agak bongsor silinder, mirip seperti gelas, warna buahnya merah tua, dengan rasa manis sedikit asam. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-20, jambu air mutiara super. Berasal dari Tangerang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-21, jambu air Wono Ayu. Jambu air Wono Ayu buahnya memiliki warna hijau terang. Dagingnya renyah dengan rasa yang manis dan bau harum. Ukurannya tidak terlalu besar, dengan biji yang besar dan berongga, dan jika digoyang bunyi akan berbunyi koclok-koclok ya, gitu sahabat kebun berkah. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-21, jambu air Wono Ayu. Jambu air yang ke-22, jambu air Tsunami. Jambu air Tsunami berasal dari Aceh. Bentuk buahnya unik dengan bibir di ujung buah yang agak menonjol. Warna buahnya hijau pekat saat muda, kemudian berubah hijau pucat ketika matang. Daging buahnya padat dengan cita rasa manis, bahkan saat belum matang pun makan terasa manis. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-22, jambu air Tsunami. Jambu air yang berasal dari Provinsi Aceh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk jambu air dari 23 ke 26 atau sampai dengan 26 diambil dari literatur situs www.goodminds.id dengan judul jenis jambu air. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-23, jambu air Bajang Leang. Jambu air Bajang Leang merupakan jambu air yang cukup terkenal dan menjadi unggulan masyarakat Indonesia. Varietas jambu air ini sudah banyak ditanam dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Jambu air ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki bentuk yang super besar dibanding dengan varietas-varietas lain. Dan jambu air Bajang Leang memiliki warna yang sangat menarik serta rasa yang begitu nikmat, yaitu paduan jambu air yang digemari oleh masyarakat. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-23, jambu air Bajang Leang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-24, jambu air Kesuma Merah. Jambu air Kesuma Merah merupakan jambu air yang juga populer dan menjadi unggulan untuk dibudidayakan di Indonesia. Varietas jambu air madu Kesuma Merah cukup menarik dengan warna buahnya yang merah dan menyegarkan. Tidak hanya itu, varietas jambu ini juga memiliki ukuran buah yang begitu tebal sehingga dagingnya lebih banyak. Namun jika sahabat kebun berkah ingin membudidayakan varietas jambu air madu Kesuma Merah ini, maka sahabat kebun berkah harus sedikit bersabar. Waktu panen buah bisa dikatakan cenderung lebih lama daripada varietas yang lainnya. Hal ini dikarenakan varietas jambu air madu Kesuma Merah memiliki pohon yang cenderung besar, sehingga waktu untuk berbuah menjadi lebih panjang. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-24, jambu air madu Kesuma Merah. Untuk
Jambu air yang ke-25, sahabat kebun berkah, adalah jambu madu super green. Varietas jambu madu super green menjadi varietas yang unggulan juga, sahabat kebun berkah, karena memiliki ukuran yang cukup besar dan buah yang dihasilkan dari pohon juga memiliki rata-rata berat sekitar 250 gram. Meskipun memiliki ukuran buah yang besar dibanding dengan varietas jambu lain, rasa jambu air ini tetap manis dan nikmat. Bahkan manis sekali, sahabat kebun berkah. Nah, varietas ini pohon akan mulai berbuah paling lama sekitar 2 tahun setelah masa tanam pertama. Inilah, sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-25, jambu air madu super green. Jambu air yang ke-26 adalah jambu bol Jamaika. Jambu bol Jamaika ini unik dan populer ya. Dan yang menarik dari varietas ini adalah buah jambu air bol Jamaika begitu besar hingga segenggaman tangan orang dewasa. Tidak hanya itu, jambu air bol Jamaika ini memiliki daging yang tebal. Untuk pembudidayaan, jambu air ini juga bisa dijadikan pohon hias yang unik. Inilah, sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-26, jambu air bol Jamaika. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jambu air yang ke-27, jambu air benik atau jambu air kancing. Ini berdasarkan literatur dari www.paranet123.blogspot.com dengan judul Ungkap Cara Jitu Budidaya Jambu Kancing. Tanaman jambu air benik atau jambu air kancing akan tumbuh baik di daerah yang mempunyai curah hujan rendah atau kering sekitar 500–3000 mm per tahun dan musim kemarau lebih dari 4 bulan. Mempunyai intensitas cahaya yang ideal yaitu sekitar 40–80% dan suhu sekitarnya 18–28 derajat Celcius serta mempunyai kelembaban udara sekitar 50–80%. Bibit jambu air benik atau kancing apabila dikembangkan dari vegetatif maka bisa berbuah lebih cepat ya. Di kurang lebih sekitar 4–6 bulan ya sejak bibit ditanam. Buah jambu air benik atau jambu air kancing berwarna merah dan memang bentuknya seperti kancing atau benik. Inilah, sahabat kebun berkah, jambu air yang ke-27, jambu air benik atau jambu air kancing. Sahabat kebun berkah, jenis jambu air yang terakhir yang kita bahas adalah jambu air mawar atau jambu air keraton. Ini didapat dari situs www.id.wikipedia.org yang berjudul Jambu Mawar. Jambu mawar ini merupakan pohon yang perdu ya, dengan tinggi kurang lebih 10 meter dan gamang atau lingkar batang diameternya hingga 50 cm. Dan sering bercabang rendah dan bertajuk memencar lebar. Dan daun dari pohon ini adalah tunggal, terletak berhadapan, berbentuk lonjong lansat berujung runcing dengan panjang 9–26 kali 1,5–6 cm, berwarna hijau tua mengkilap di bagian atas dan menjangat tipis. Tangkai daun berukuran 5–6 mm. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, buah jambu air mawar atau keraton ini berbentuk bulat sampai bulat telur dengan garis tengah antara 2,5–5 cm. Bermahkota daun kelopak dan tangkai putik yang tidak rontok. Berwarna kuning keputihan atau kehijauan atau bahkan kemerahan sampai merah. Daging buah agak kering, berbau harum seperti mawar, dan daging buahnya berwarna kuning atau merah jambu
berasa manis dan agak sepat, serta meninggalkan sedikit rasa getir sesudahnya, dan memiliki biji setiap buah antara 1 sampai 4 butir dan berwarna kecoklatan. Inilah sahabat kebun berkah, jambu air yang terakhir, jambu air yang ke-28, jambu air mawar atau jambu air keraton. Baik sahabat kebun berkah, itulah 28 varietas jambu air yang bisa sahabat kebun berkah budidayakan, terutama jambu air yang nomor 28, jambu air mawar ataupun jambu air keraton. Ini jumlahnya sudah lumayan langka ya sahabat kebun berkah, hingga perlu kita lestarikan. Baik sahabat kebun berkah, selamat membudidayakan 28 varietas jambu air. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Atau sahabat kebun berkah bisa join atau bergabung di channel ini dengan mengeklik tanda join atau tanda gabung, dan hanya membayar 29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa berkonsultasi langsung terkait dengan permasalahan-permasalahan terutama di kehutanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.